Ini menunjukkan, makanya ntar lagi lihat saja, insya Allah ya, karena terungkapnya file Epstein ini akan ada gelombang besar orang masuk Islam. Ya, Kita semoga optimis aja. sekali, sangat Semoga optimis aja. sekali. Betul. Iya. Karena terungkap ini yang katanya peradaban paling maju di dunia. Katanya kalau orang mau lihat orang maju, lihat ke barat, lihat ke Amerika. Lalu presiden-presidennya terjebak di dalam kriminalnya Epstein. Jadi kita tidak berani berkomentar terlalu jauh tentang masalah Board of Peace. Cuman yang perlu diketahui teman-teman yang diabadikan berkali-kali di dalam Al-Quran adalah orang-orang Yahudi selalu, bahkan sering, kalau nggak selalu ya sering, Gus. Salah satu dari dua ini. Apa? Membatalkan perjanjian sepihak. Loh, Apa jangan-jangan nggak ada emas, cuma angka doang. Cuman uang yang diposisikan dengan harga emas. iya. Ditambah ada bentuk riba berupa bunga tadi dan lain-lain. Masalahnya Termasuk banyak. riba terselubung nih, Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. kembali lagi bersama kami di podcast Bawa-Bawa Agama. Karena semua hal harus Bawa-bawa Bawa-Bawa agama. Agama. Oke, kita kembali lagi bersama Al-Ustadz Ahmad Ubaidillah dan Masya Allah narasumber kita ini. Kita bahas apa saat ini, Dad? Apa? Kita Bahasnya akan ini. bahas yang paling fenomenal di belakangan ini. Ada beberapa poin. Oke. Yang pertama, file Epstein, Dad. Apa itu file Epstein? Yang kedua nanti kita Heeh. Board of Peace. Yang ketiga mungkin kita bahas tentang emas. Tentang emas. Tentang emas, oke. Ya, lagi ramen ya. Lagi rame, Dad. Harga emas berapa sekarang ini? Sekarang kurang lebih 3 juta, Dad. 3 juta. Dan Masya Allah. Masya Allah, saya dulu beli emas itu cuma 600.000 1 gram. 600.000 tahun berapa itu? Tahun 2017 kalau Nah, salah. ya, sekarang udah Sekarang 3 juta. 3 Berarti juta. berapa kali lipat? 5 kali ya. lipat, Dad. Heeh. Masya Allah ya. Jadi gini, Dad. Coba kita akan kulik apa ini file Epstein, Dad. Ya, kita bahas dari pertama dulu file Kita Epstein. bahas dulu pertama file Epstein dari kacamata orang awam. Ya. Jadi file Epstein itu sebenarnya kita bahas dari bahasa yang bisa dipahami sama masyarakat. Mm-mm. Ini coba. Sebenarnya ada seorang miliarder bernama Jeffrey Epstein. Heeh. Selama puluhan tahun dia membangun sebuah klub eksklusif. Nah, yang berisi seperti yang ada di dalamnya presiden, miliarder, yang orang-orang penting dan lain sebagainya, hingga artis papan atas ya. Tapi di balik kemewahan itu ternyata dia menjalankan jaringan kejahatan yang sangat gelap. Salah satunya seperti perdagangan anak di bawah umur dan lain sebagainya, pedofilia dan lain sebagainya. Nah, menurut Islam bagaimana nih Zat? Ya pastinya nggak boleh kan, dan itu sangat parah sekali. Oke. Saya juga sempat lihat katanya itu sampai jutaan files. Betul. Ini bocor dari FBI ya. Dia kan sudah dipenjara dan dia bunuh diri kalau nggak salah. Bunuh diri. Isunya bunuh diri, entah bunuh diri atau dibunuh. Betul. Di penjara tahun 2019. Saya sempat baca-baca juga, tapi saya nggak berani untuk ngecek dan saya tidak sarankan teman-teman karena sangat gelap sekali, itu sangat Betul. apa ya, sampai disebut apa yang kejahatan yang kamu bisa bayangkan bahkan yang belum kamu bayangkan ada di situ gitu ya. Sampai dalam, mohon maaf, itu memakan daging. Nah itu. Ada sampai. Iya. Kasus itu ada? Iya, sampai seperti itu. Saking parahnya. Dan filenya sudah ter-up ke internet. Saya sempat baca-baca, jelas sekali itu enggak mungkin. Jangankan syariat Islam. Bahkan itu bertentangan dengan kemanusiaan gitu ya. Enggak perlu pakai dalil agama. Orang sudah tahu ini lebih buruk dari hewan. Sampai Syekh Abdul Aziz At-Turaifi itu mengatakan kata-kata yang sangat tegas. Ini sempat saya repost juga di Instagram saya. Kata-katanya sangat tegas sampai kalau kita mau berdakwah ke orang barat, jangan ajak mereka ke Islam dulu. Ajak mereka untuk jadi manusia dulu. Lebih manusiawi lah mereka. Enggak, ya. maksudnya mereka itu sekarang dalam kondisi seperti hewan. Oke. Bahkan lebih buruk dari hewan. Mau mereka diajak ke Islam sulit sih, ajak jadi manusia dulu. Jadi normal manusia dulu. Saking parahnya mereka. Saking parahnya. Dikembalikan dulu jadi manusia, setelah sudah jadi manusia baru dia dakwahkan untuk masuk Islam. Gitu. Saking parahnya. Itu kan udah lebih parah dari hewan aja nggak seperti itu. Sampai hewan saja nggak seperti itu. Sebegitu parahnya. Dan ini menghancurkan semua tuduhan-tuduhan mereka pada Islam. Dan ini juga ucapannya Andrew Tate ya. Andrew Tate ini dan terkenal teman-teman tahu. Dia meyakini keberadaan Tuhan karena dia tahu setan itu ada.
Oke. Jadi setelah kita lihat kejadian seperti itu, kita semakin yakin bahwa setan iblis itu beneran ada. Dan kalau ada kekuatan buruk yang besar, mesti ada lawan sebaliknya. Maksudnya ada siang, ada malam, itu sudah hukum alam. Ada baik, ada buruk. Selalu ada lawannya. Masa cuma ada setan, nggak ada kebaikan? Nah, berarti itu menjadi dalil bukti logis terkuat, salah satunya keberadaan Tuhan karena ada keberadaan setan. Maksudnya bukan bergantung pada keberadaan setan, tapi dengan adanya wujud kebiadaban seperti itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Tapi memang sangat biadab loh ini dia Iya, Epstein ini. sangat parah ya. Sangat parah. Dan balik lagi ke yang tadi saya singgung. Contohnya misal yang dituduhkan kepada Islam. Mereka sering menyerang Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah. Nah, itu salah satunya, Ted. Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah di usia Aisyah masih 6 tahun atau 7 tahun, ada 2 riwayat. Tapi baru tinggal bersama satu rumah di usia 9. Hadisnya sahih ini. Hadisnya sahih, tidak usah dipermasalahkan di hadis sahihnya. Yang menjadi masalah sebenarnya mereka tidak memahami konteksnya. Konteksnya ini pernah saya bahas ya di kontennya Al-Mahbarah ya, sudah pernah kita bahas. Bahwa yang sebenarnya terjadi itu Rasulullah menikahi atau tinggal bersama Aisyah ketika Aisyah sudah haid. Sudah dewasa. Sudah dewasa, kondisinya sudah dewasa. Dan itu biasa praktek budaya tersebut di masa itu. Maka kita tidak bisa menghukumi budaya di masa lalu yang jaraknya 1000 tahun lebih dengan budaya kita sekarang. Tapi secara fikih boleh atau tidak? Boleh. Menikah bahkan di usia masih kecil boleh, tetapi berhubungan badan harus menunggu dewasa. Nggak boleh kalau belum dewasa. Nah, ini poin satu itu. Nah, oke lah. Mereka menyerang Rasulullah dengan tuduhan-tuduhan mereka. Rasulullah menggunakan akad nikah yang jelas sah. Ya kan ya? Ada saksinya. Semuanya. Ya, semua prosedur pernikahan. Oke. Tapi mereka, orang-orang yang sering menuduh Rasulullah, lihat, lebih parah. Bahkan jual beli manusia. Nah, itu. Ini menunjukkan, makanya ntar lagi lihat saja, insya Allah ya, karena terungkapnya file Epstein ini akan ada gelombang besar orang masuk Islam. Ya, Kita optimis aja. sekali, sangat optimis aja. sekali. Iya. Karena terungkap ini yang katanya peradaban paling maju di dunia. Katanya kalau orang mau lihat, orang maju lihat ke barat, lihat ke Amerika. Lalu presiden-presidennya terjebak di dalam kriminalnya Epstein. Betul. Bukti-buktinya sudah valid ya teman-teman ya. Untuk bukti bahwa dia terhubung kepada para presiden di Amerika. Banyak, bahkan ada beberapa orang yang terkenal seperti pendiri-pendiri Microsoft itu. Nah, makanya berarti yang dari dulu disebut sebagai teori konspirasi, masih teori konspirasi, sekarang kelihatan nyata. Benar. Dengan bukti-bukti yang jelas, bisa diverifikasi dari banyak pihak ya kan ya. Bukan kalau dulu masih teori katanya gini, katanya gitu, ternyata beneran. Sekarang beneran dibuka ya sama Allah ya. Iya. Bahkan yang dulu disebut sebagai kaum satanis, para penyembah setan itu, terungkap sebenarnya itu di dalam file ada menyebut tulisan Baal name, tetapi sudah diverifikasi sama banyak berita, katanya itu hanya salah scan. Harusnya itu Bang name, bukan Baal name. Diplesetkan berarti ya. Nggak tahu, tapi kalau dilihat di filenya masuk editan lo, entah salah baca, tapi itu jelas lo tulisannya ya. Kita tidak heran karena Baal ini kita juga bahas di kontennya kursus Kuba ya. Baal ini adalah nama dewa yang dulu diagungkan di daerah Syam. Sekarang ada nama lokasi namanya Baalbek atau Ba'labak. Sering dijadikan contoh dalam ilmu nahu. Itu adalah lokasi di mana dulu dewa Baal dipuja. Dewa Baal adalah dewa yang dipuja-puja di masanya kaum Nabi Ilyas. Oh, berarti mulai dulu sudah ada. Sudah, di ayat Al-Quran diabadikan. Saya lupa kalau surat As-Saffat ya. Atad'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliq. Apakah kalian berdoa kepada Baal tetapi kalian meninggalkan zat yang paling baik dalam penciptaan? Berarti banyak konspirasi dalamnya, Zat. Ya, Sangat tapi banyak kita nggak bisa bahas lebih panjang ya tentang file Epstein. Tapi benar itu, Zat. Satu persatu Allah kuak mereka itu mungkin yang sekarang itu mereka bilang, "Oh, benar kita harus ke barat." Jadi kita harus westernisasi misal. Nah, ternyata Allah iya. angkat itu, Zat. Allah tunjukkan
kebobrokan mereka dari diri mereka sendiri. Nah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berusaha menyerang Islam, tapi Allah tipu dayanya, balasan tipu daya dari Allah ini lebih lebih tidak diduga oleh mereka. Ya kan ya? Betul itu. Tidak diduga, dan sekarang terbukti mereka terbungkam dengan data dari mereka sendiri. Nggak perlu kita korek-korek. Mereka diangkat sendiri kan, iya, kemarin. aib-aib mereka sendiri. Berapa jutaan lembar itu malah. Iya, jutaan lembar. Oke, berarti tadi konspirasi yang tadi itu mungkin kita nggak tahu ya. Tapi yang kita tahu itu tadi, dan semoga aja teman-teman juga bisa menilai. Iya, bisa menilai. Itu loh, orang-orang yang kalian sebut ateis ternyata tidak murni benar ateis atau agnostik, tapi mereka sebenarnya menyembah setan. Dan itu disebutkan, diabadikan dalam Al-Quran, ada orang-orang menyembah setan. Ditegur oleh Nabi Ibrahim kepada, ya abati la ta'budus syaitan, wahai ayahku, jangan engkau menyembah setan. Jadi praktek penyembahan setan dari dulu sudah ada, ritual-ritual. Ya, kebobrokan itu tadi, kebiadaban itu tadi menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada. Karena tidak mungkin eksistensi sesuatu yang buruk sekali tidak ada pembandingnya. Nggak mungkin. Pasti ada konternya ya. Pasti ada konternya. Pasti harus. Nggak mungkin cuman malam tok nggak ada siang. Ada siang ada malam, ya kan ya. Harus seperti itu. Kalau ada sisi kekuatan buruk dari setan, harus ada sisi kekuatan baik. Itu menjadi dalil, salah satu bukti bahwa Tuhan itu ada. Tinggal kita milih tadi ya. Kita mau yang diburuk atau kita mau yang dibaik. Apakah Anda mengambil jalan hidup Anda kepada para penyembah setan tadi? Nah, itu makanya. Atau kepada para penyembah Tuhan Mungkin yang asli? Dohirnya dia kelihatan pinter ya, tapi ternyata itu tadi. Tampaknya ya. Benar. Allah buka aib mereka satu persatu. Baik, naudzubillah. Ini ada lagi, Zat. Kasus ini sudah ramai juga mungkin di Indonesia juga. Di Indonesia ini ramai, Zat. Karena apa? Karena Indonesia juga mengikuti Board of Peace ini. Iya. Jadi mungkin teman-teman yang masih belum tahu Board of Peace itu apa, mungkin ini akan saya jelaskan secara singkat dan detail agar teman-teman tahu. Iya. Jadi Board of Peace ini lagi-lagi sebuah klub eksklusif lah ya. Di klub ini Donald Trump adalah ketuanya. Bahkan bisa jadi ketua seumur hidupnya, Zat. Ketua seumur bisa hidup. jadi, ya, betul. Jadi kalau misal jadi anggota tetap, salah satu beberapa negara itu seperti Indonesia ataupun sekutu-sekutunya lainnya itu, mereka harus membayar sekitar 1 miliar dolar. Atau sekitar 15 sampai 17 triliun lah. Nah, proyek pertamanya itu fokus utama mereka sekarang, Zat, yang mereka gaungkan itu membereskan kekacauan di Gaza dengan cara mereka sendiri. Apa itu? Yaitu tadi tujuannya dari Board of Peace ini, Zat, menurut mereka. Nah, karena ini dibuat ketika Trump merasa PBB ini lembaga yang kurang. Akhirnya Trump ini membuat Board of Peace ini, Zat. Nah, dan Trump ini mikirnya Board of Peace ini adalah salah satu tujuan ataupun terobosan terbaik untuk dunia. Ada nggak data-data negara-negara yang ikut? Indonesia? Indonesia juga setuju. Oke, terus? Nah, itu bagaimana, Zat, menyikapi kita? Sedangkan ini menurut saya nih. Kalau dilihat dari kacamata pemangku kepentingan, mungkin ya, Zat, pemangku kepentingan itu bermanfaat untuk kemaslahatan Palestina, Zat. Tadi yang saya singgung, tujuannya dari Board of Peace ini. Iya. Pertama di sini yang masuk di dalam perjanjian itu coba dicek ada Yahudi atau enggak. Israel pasti masuk. Israel masuk. Terus di situ masuk negara-negara Islam juga. Iya, ditambah ada banyak negara non Muslim itu menolak. Itu yang juga aneh ya. Saya juga ngelihat, tapi saya lupa data-datanya. Coba bisa dilihat itu beberapa negara, banyak negara menolak. Yang uniknya mereka bukan negara Muslim. Dan banyak negara Muslim menerima. Saya tidak tahu pertimbangan lebih detailnya ya. Kita nggak tahu detailnya seperti apa. Jadi kita tidak berani berkomentar terlalu jauh tentang masalah Board of Peace. Cuman yang perlu diketahui teman-teman yang diabadikan berkali-kali di dalam Al-Quran adalah orang-orang Yahudi selalu, bahkan sering, kalau nggak selalu ya sering, Gus. Salah satu dua ini. Apa? Membatalkan perjanjian sepihak. Atau melanggar. Contoh kejadian dulu saat tinggal bersama Rasulullah. Berapa kali mereka langgar perjanjian, ya kan ya? Pernah, Zat? Berkali-kali dalam sejarah Nabi. Di sana ada Banu Nadir, Banu Quraidah, Banu Qainuqa.
macam-macam. Terus juga di dalam Al-Quran disebut singgung berapa kali melanggar perjanjian. Sampai sama Allah diangkatkan gunung di atas kepala mereka. Gunung ditaruh di atas kepala, saking mereka itu suka melanggar janji. Jadi mereka ini orang-orang yang suka melanggar janji. Kita mungkin tidak usah, tapi Ustaz itu katakan dulu di zaman Rasul, di zaman Nabi Musa. Oke, sekarang lihat di zaman kita sekarang wis. Pas kemarin kejadian Gaza, berapa kali mereka janji gencatan senjata, tapi tetap ngebom, tetap nyerang. Bener itu. Iya kan? Katanya gencatan senjata, perdamaian, mana? Dan itu berkali-kali, bukan 1-2 kali. Dari zaman dulu Intifadah, ketika perlawanan dipimpin Syekh Ahmad Yasin, sampai sekarang. Apa masalahnya? Selalu Israel melanggar perjanjian. Makanya ini mau buat perjanjian apa lagi? Dibuat perjanjian akan dilanggar lagi. Wes. Tunggu aja. Malah yang kita khawatirkan, ketika nanti Board of Peace masuk, yang dilakukan adalah perubahan pemerintahan untuk menyingkirkan semua pemerintahan Hamas yang ada di Palestina. Kalau disingkirkan Hamas semua, beres, diganti pemerintahan dari Amerika, ya beres. Berarti atas kendali. Akhirnya nggak ada bedanya Gaza dengan Israel. Berarti sama, Tante. Nantinya, kan kalau yang dikhawatirkan itu, makanya saya tidak terlalu tahu lebih detail untuk mengkomentari Board of Peace ini secara detailnya, tapi kita lihat saja kepada track record kemarin. Orang-orang Yahudi ini janjinya tidak bisa dipegang. Tapi itu pasti, Tante. Nah, kita tidak tahu. Nah, detailnya ya. Terus apa sikap dari pemerintah Hamas kita tidak tahu. Kita hanya berbicara secara permukaan. Tidak mendetailkan apa langkah yang harus diambil. Makanya MUI sempat menolak kan ya. Iya. Tapi tidak tahu ini ada info kemarin katanya menerima juga MUI. Allah alam tidak tahu. Harus diverifikasi semua berita ini. Kita mendukung sekali dari pihak MUI yang menolak karena masih samar. Karena kalau sesuatu itu samar dalam ajaran Islam paling minimal tawakuf. Tawakuf itu tidak mengambil keputusan. Oke, kita lihat dulu berarti. Diam, Lihat tidak milih, tidak pro Board of Peace, tidak juga kontra Board of Peace, diam aja. Tawakuf itu namanya. Okay. Karena problemnya masih samar. Nah, karena ini adalah permasalahan negara, politik segala macam, bukan bidang yang kita ketahui. Kita tidak berhak untuk berbicara lebih dalam. Kita cuma bisa lihat di permukaan, menyampaikan bahwa yang benar seperti ini, bahwa mereka orang Yahudi track recordnya di masa lalu seperti itu. Nah, apa mau dipegang omongan mereka ya? Tapi di Al-Quran ada, Tante. Tapi bisa jadi langkah yang diambil sebagian para ulama atau negara-negara Muslim yang masuk mengambil langkah untuk Board of Peace, yang diambil adalah kaedah mengambil mafsadat yang lebih kecil dari 2 mafsadat. Mafsadat yang lebih kecil berarti Dari 2 mafsadat. Oke, Ada 2 mafsadat. ada 2 mafsadat. Oke. Mafsadat satu. Mafsadat ini kebaikan kan? Bukan. Mafsadat Sorry. keburukan. Salah ngomong. Lawannya maslahat ya. Maslahat ya. Keburukan kan berarti. Keburukan. Oke. Ini ada 2 mafsadat, nggak bisa dilewati. Harus pilih salah satu. Diambil yang paling ringan. 2 mafsadatnya apa? Satu, penduduk Gaza semakin tersiksa. Mafsadat yang kedua, dipimpin atau diurus sama orang-orang tadi. Orang-orang non-Muslim dan juga Yahudinya tadi. Mungkin ditimbang daripada mereka tersiksa terus, diambil langkah yang penting damai dulu. Yang penting mereka hidup tenang dulu. Bisa jadi itu adalah salah satu argumen dari mereka yang memilih untuk masuk ke Board of Peace gitu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita tidak berani membahas lebih detail. Cukup kita sampaikan kalau memang langkah paling aman tawakuf, tidak ngambil A atau B. Karena belum jelas perkaranya. Tapi ini diserahkan kepada para ulama. Jadi yang saya sampaikan di sini hanya memberikan kisi-kisi tok. Saya tidak mengambil langkah A, B, C, D dan tidak berani untuk ke sana ya, karena itu pembahasan yang berat. Tapi di timbangan agama dari track record dan sejarah yang tadi antum bilang itu memang tidak bisa menepati janjinya. Ya, langkahnya Yahudi selalu seperti itu. Kebanyakannya di dalam sejarah seperti itu. Tapi dilihat lagi tadi, nanti deh. Waktu akan berbicara. Suatu saat terlihat siapa yang benar-benar menepati janji. Jadi kalau mau dilihat lebih detailnya, dilihat pada kontrak-kontrak yang tertulis dalam Board of Peace tadi. Jika di situ ada pelanggaran-pelanggaran syariat, hal-hal yang merugikan, dan itu harus ditimbang lagi dengan mafsadat. Sebaliknya, andai kata tidak ada Board of Peace, jadi harus dibikin 2 kemungkinan. Jika Board of Peace ada, apa saja konsekuensi yang diambil. Jika tidak ada, apa konsekuensi yang diambil. Ditimbang 2 mafsadat ini. Nah, ketika
mau nggak mau harus pilih salah satu, harus diambil mafsadat yang paling ringan. Paham ya? Paham. Nah, jadi perkaranya tidak sesimpel ini gitu. Oke. Berarti saya sudah mulai paham nih. Jadi kita harus memilih keburukan yang paling kecil ya. Iya, karena tidak bisa dihindari. Salah satu dari kalau bisa dihindari semua ngambil maslahat tok, bagus. Oke. Dan itu yang dilakukan banyak dalam langkah-langkah yang ditempuh oleh Ahmad Syara, Presiden Suriah. Oh, Ahmed Al-Syara. Ahmed Al-Syara. Dia pintar sekali dalam mengambil keputusan-keputusan dan seperti main catur. Oh iya, betul. Seperti main catur, maksudnya bukan main caturnya teman-teman. Dia pintar memainkan, akhirnya dia berhasil menundukkan Kurdi. Kurdistan itu kan merontak, mau enggak bisa. Itu pasukannya sudah tunduk semua sama Ahmad Syara. Langkah-langkah yang diambil dia selalu menimbang mana mafsadat yang paling kecil, diambil. Dan cerdas sekali dia 2 langkah sebelum musuhnya. Oke. Nah, saya bukan penjilatnya nanti disebut tapi penjilat memang masyarakat, tapi kenyataannya. kenyataan di langkah-langkah di lapangan yang dia ambil tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kalau sebagai orang awam nih, Zat, Mm-mm. menyikapinya, misal kita di media sosial, apa kita harus menolak mentah-mentah? Kita jangan bermudah-mudahan untuk mengambil langkah, teman-teman. Ambil paling amannya tawakuf. Tawakuf apa? Diam. Jangan mengambil resiko untuk terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Kalau Anda punya hujah atau argumen, dikemukakan. Lihat, berdiri di belakang para ulama. Para ulama menyampaikan A, Anda ikut di situ di belakangnya, oke. Ada hujahnya, jelas. Tapi kamu berkata-kata tanpa kata-kata, cuman modal semangat doang, ini yang berbahaya. Saya tadi sempat mau singgung tentang masalah Ahmad Syara ya. Kalau kita lihat di track record sejarah dulu, ketika Umar ibn Khattab berhasil menduduki wilayah Masjidil Aqsa, pembukaan wilayah Masjidil Aqsa, itu kan sejarahnya juga dibuka dari Damaskus dulu. Makanya kita sangat mengharapkan dengan Ahmad Syara memimpin wilayah Suriah yang di sana ada Damaskus sebagai ibu kotanya, itu menjadi pembuka utama nanti untuk kita umat Islam bisa mengambil kembali wilayah Masjidil Aqsa. Begitu. Insyaallah ya. Jadi langkah teman-teman di dalam politik itu berlipat-lipat, bertumpuk-tumpuk. Enggak yang kelihatan A itu A. Jadi harus benar-benar bersikap dengan cerdas, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Lihat langkah-langkahnya Ahmad Asy-Syara, karena dia orangnya juga orang yang menuntut ilmu. Oke. Orang yang berilmu. Berilmu lah. Iya. Seperti juga para pemimpin yang ada di Gaza, mereka juga orang-orang berilmu. Mereka dalam mengambil keputusan tidak sembarangan. Bahkan langkah yang sekarang itu sudah ada langkah setelahnya sudah punya. Visioner. Plan A, plan A, plan B, plan C, itu harus sudah siap. Kita yang awam ini kalau enggak tahu lebih baik diam, Mas. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kamu kalau enggak punya ilmunya jangan ngomong, sudah, diam aja. Apalagi sampai bilang bodoh gitu ya. Kata-kata pemimpin kita. Pemimpin siapapun ya. Nah, cuman pesan-pesan utama kita sampaikan secara umum. Orang Yahudi suka tidak menepati janji. Tidak ada masalah. Dalil-dalil umum bisa kita sampaikan. Orang Yahudi itu begini, orang Yahudi itu begini. Cuma memang faktanya seperti sebagai itu. nasihat. Iya. Oke. Insya Allah ya. Jadi yang kita ambil, jadi ini teman-teman sering tidak bisa membedakan mana vonis umum, mana vonis khusus. Oke. Gimana itu, Zat? Nah, contoh tadi saya bilang orang Yahudi suka tidak menepati janji. Itu vonis umum. Saya tidak memvonis secara khusus pada kondisi Board of Peace. Oke, Paham? Oke. Nah, ini teman-teman bisa ambil lafat-lafat umum tadi ini digunakan sebagai bentuk nasihat umum untuk kaum muslimin semua, baik pemimpin atau rakyat. Oke ya. Dalil-dalil umum ini disampaikan dan tujuannya sama, yang penting rakyat Gaza aman dulu. Tidak tertumpahkan darah, itu aja tujuan kita dulu kan. Oke. Adapun secara vonis khusus, ini yang berat. Fulan begini, sebut nama. Itu yang berat. Iya, itu. Nah, ini yang hati-hati teman-teman ya. Kalau dalil-dalil umum disampaikan ada masalah. Karena bentuk nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Tapi meletakkan dalil umum pada yang khusus, pada permasalahan apalagi kontemporer, ini yang berat. Jatuhnya menuduh tadi. Vonis ta'yin ini tidak sembarang. Namanya vonis ta'yin, penentuan orang. Okay. Vonis ta'yin ini berarti menuduh, Zat? Ya, menuduh fulan begini atau Board of Peace itu begini. Vonis ta'yin. Langsung ditakyin, ditentukan. Ini yang bukan kapasitas, kecuali orang yang memang bidangnya. Para ulama, para umara berhak. Mereka memang punya tanggung jawab itu.
Sedangkan kita cuma dai biasa gini, ya enggak bisa. Masya Allah tadi. Hanya bisa menyampaikan dalil-dalil umum ya. Ini sangat tercerahkan mungkin ya. Mungkin teman-teman di rumah juga tercerahkan. Jadi teman-teman dijaga ini ya. Jempolnya dijaga dulu itu ya. Jangan tiba-tiba sembarangan gitu. Ya, berat untuk menuduh A, B, C, apalagi perkara yang kontemporer, itu Betul. bukan perkara orang umum, semua orang berbicara, enggak. Ini bukannya menjilat ya. Bukan, kita Bukan. tadi sudah sampaikan, langkah-langkah yang dilakukan tadi, kita tidak menyetujui atau langsung kontra full, karena kita nggak tahu perkaranya. Tetapi kita sampaikan dalil umum. Dalil umumnya begini, apa dalilnya? Dalilnya tadi, orang-orang Yahudi menyelisih perjanjian. Dalil umumnya lagi apa? Ketika ada dua mafsadat, maka diambil yang paling ringan. Kalau tidak bisa lepas dari dua mafsadat ini, harus pilih salah satu. Ini kan dalil-dalil umum. Betul. Nah, kita sampaikan, masyarakat dapat ilmunya, tahu. Masya Allah, Masya Nah, Allah. semoga ilmu yang sederhana ini sampai kepada para pejabat yang ngerti. Nah, jangan sampai itu tadi, jangan sampai yang paling penting, kemudian sampai melegalkan pemerintahan penjajah di Israel sana, itu jangan sampai. Kalau itu sudah jelas, kita kontra. Jelas, Membenarkan penjajahan wilayah Palestina, itu sudah kita kontra jelas. Nggak perlu diragukan lagi kalau itu. Yang kita bahas, langkah Board of Peace. Ini kan lebih rinci lagi. Tulisannya Japis Apa ya. maksudnya Board of Peace ini? Perdamaian, ya? Perdamaian. Ya, betul. Maksudnya apa? Detailnya gimana? Semua harus dikaji dengan panjang. Nggak sesederhana dari cuman berita, apalagi cuma baca Makanya judulnya itu. doang gitu kan. Hanya thumbnailnya aja ini. Nah, Astaga. iya. Lanjut topik lain aja. Masya Allah ini Zat. Ini yang sangat di dunia nyata sekarang ini sangat panik buying Zat. Emas sekarang naik. Emas naik Naik terus Zat. Padahal anak beli di tahun 2025 17. ini. Oh, 2025. 2025. Di tahun bulan November. Itu masih 2.700.000 kalau nggak salah ya. Loh, malah sebenarnya cuma 2 juta 225 kalau nggak salah ya. Cuma 2 juta 2 pas. juta Iya. dulu tapi Iya, awal-awal. 2025 ya. Tapi kalau yang November kemarin 2.600.000 itu. Sekarang 3 Sekarang juta 3 juta lebih Zat. lebih. 3 juta lebih nih. Mm-mm. Berapa dulu antum Nuga beli? Belum ya? Semoga aja bisa beli ya. Nah, ini Zat, panik buying. Jadi teman-teman ada yang mencari keuntungan di sana. Oke, wah ini mumpung nih. Ya kita nggak bisa bahas secara detail. Nanti saya memang menyiapkan insya Allah kajian khusus tentang fikih muamalah transaksi Oke. emas kontemporer. Itu ada teman-teman. Nah, saya siapkan nanti Itu ada jadi kajian insya Allah. Saya usahakan diadakan di Tangerang, sekitar Tangerang. Oh, Masya Allah ya. temanya. Apalagi Jabodetabek ya Jabodetabek teman-teman. banyak pasti. Teman-teman sana, Pasti. wah ya semuanya melek ini Zat. Tapi bukan berarti menggugurkan atau istilahnya kayak menyaingi kan banyak ustadz-ustadz yang ahli. Bukan, saya hanya fokus kepada sebuah penelitian yang ditulis dan diterbitkan oleh majalah Fatwa Dewan Fatwa Yordania. Masya Allah. Nah, itu kita fokusnya ke sana. Menarik ini. Zat. Jadi penelitian-penelitian yang diletakkan oleh mereka-mereka yang memang sudah bidangnya, para profesor. Oke. Nah, itu yang mau saya Bagus fokuskan. ini. Cuman sekarang belum, karena belum saya Oke kaji oke lebih nanti dalam, jangan ya. di-spill dulu ya. Ya, Takutnya teman-teman nanti oh ini yang Lagi-lagi dibahas. kita hanya membahas kaidah-kaidah umum, dalil-dalil umum Oke. tentang teman-teman kan banyak masuk ke saya chat, Ustadz ini gimana saya cicil emas boleh apa enggak, emas digital semua banyak masuk kayak gitu ya. Nah, saya akan sebutkan dulu dalil utama nih tentang masalah transaksi menggunakan transaksi jual beli emas, Jual beli emas, di zaman ya. sekarang. Lihat kepada hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menyatakan adzhab bidzahab, emas dengan emas, al-fiddah bil fiddah, perak dengan perak, al-bur bil bur, gandum dengan gandum, ya, asyair bisyair, barli dengan barli, barli kayak gandum mirip ya. Oke. Terus tamar bitamar, kurma dengan kurma, milh dengan milh, garam dengan garam. Nah, kalau ini semua ada berapa tadi? 6. 6. Nah, 6 ini harus tukar menukarnya emas dengan emas, perak dengan perak, harus mithlan bimithlin, harus sama. Beratnya takarannya. Entah beratnya, entah takarannya. Ya, kalau emas perak biasa berat. Kalau yang tadi makanan pokok itu pakai ya ada yang takaran, ya kan ya, biasanya sering pakai takaran. Maka ini harus setara. Ya dan biadin, tangan dengan tangan, maksudnya tunai, serah terima fisik. Nanti ini serah terima ini panjang nih. Apakah boleh harus fisik ataukah cukup dengan pencatatan? Pencatatan maksudnya nanti disebut qabd hukmi.
Maksudnya kayak orang jual online itu kan nggak serah terima fisik. Ya kan ya? Ada tertunda di sana ya. Ada. Nah, itu makanya. Gimana? Tapi kalau kita lihat kepada teks hadisnya harus serah terima tangan dengan tangan. Berarti apa maksudnya? Fisik. Langsung tunai Bukan tulis. di tempat. Kalau memang ada tulis, Rasul sebutkan. Karena di zaman Rasul mungkin atau tidak tulis menulis? Mungkin. Sangat mungkin. Ini aku sudah menunjukkan posisiku ini sebenarnya pendapat. Karena ini yang dikuatkan oleh profesor tadi yang diterbitkan di majalah Fatwa Yordania ya. Nah, kemudian kalau jenisnya beda, Dik. Apa maksudnya jenisnya beda? Kalau jenisnya beda, misal emas dengan selain emas. Sama uang. Atau enggak sama uang nanti beda lagi. Beda Emas lagi. sama beras, emas sama barang makanan pokok berarti. misalnya ya. Oke. Maka ini boleh jual sesukamu dari yang disebut tadi 6, asalkan ya dan biadin harus tetap fisik serah terimanya. Tunai. Tapi beda ukurannya enggak apa-apa. Contoh emas 1 gram enggak ditukar sama beras 1 gram dong. Boleh beda. Enggak masalah. Ini dalil hadis yang menjadi patokan utama. Dalilnya ini paling utamanya. Kalau ilahnya yang beda. Ilahnya yang sama jenisnya beda. Apa ilah maksudnya? Ilah itu contoh emas dengan perak punya ilah sama, apa itu? Alat tukar di masa Rasul. Uang zaman sekarang juga alat tukar. Ilahnya sama, jenisnya beda. Emas dengan perak. Emas dengan uang kertas. Ini syaratnya tetap harus serah terima fisik walaupun beda ininya. Beda jumlahnya. Tetap harus ada serah terima fisik. Ini gambaran umumnya tentang cara transaksi emas menurut syariah. Saya akan kasih gambaran satu yang sering dipakai. Pertama dulu masalah cicil emas. Cicil emas. Cicil emas. Apakah boleh emas dibeli dengan cicil? Tidak tunai berarti kan? Tidak tunai. Iya kan ya? Tidak tunai. Pertama, kalau pakai fatwanya MUI, mereka mengambil pendapatnya Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Ini juga dinisbatkan kepada sebagian sahabat atau salaf atau tabi'in. Bahwa, kalau nggak salah ya, saya agak lupa yang salafnya itu, ucapan salafnya. Tapi kalau nggak salah ada. Bahwa boleh untuk jual beli emas dan perak yang sudah diubah menjadi perhiasan atau benda lain, menjadi barang, itu boleh walaupun ngutang, Dik. Cicil. Berarti ini emas ini jadikan barang. Ya, cicil berarti kan komoditas. uangnya belakangan. Iya, uangnya belakangan. Uangnya belakangan. Misal ini perhiasan kan. Jadi perhiasan saat Berarti dicicil tidak ini. tunai. Boleh. Kalau menurut Ibnul Qayyim Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena sudah berubah dari posisi menjadi alat tukar menjadi barang komoditas. Istilahnya kayak beli barang, Dik. Beli jaket, beli baju. Boleh apa enggak cicil? Boleh. Boleh. Misalnya emasnya dalam bentuk baju atau emasnya dalam bentuk piring. Misalnya contoh aja ya. Kita nggak bahas tentang hukumnya secara spesifik piring dari emas. Tapi jika dia adalah bentuk barang yang dia bukan alat tukar, maka menurut Ibnu Taimiyah Ibnul Qayyim itu boleh. Nah, ini yang dipakai oleh MUI. Jadi tidak pakai 4 mazhab. Kalau pakai 4 mazhab, pendapat 4 mazhab tidak boleh. Oh, nggak boleh, Zat. Harus serah terima. Ya dan biadin itu Iya, tadi. tunai tadi tidak boleh dicicil. Ini kalau pakai pendapat 4 mazhab. Jelas tentang masalah cicil ya? Oke, masalah cicil. Nah, masuk kepada lebih spesifik lagi. Kalau selain masalah cicil, masalah apa itu? Tadi emas digital atau tabungan emas. Jadi kalau saya lihat daripada pembenaran, karena mereka mesti akan mengatakan bahwa itu sudah ada dasarnya, Ustadz. Apa dasarnya? Dasarnya adalah menggunakan 4 transaksi, 4 akad. Bentar, saya coba munculkan ini. Aduh, loading ininya ya. Saya coba munculkan di 4 akad yang mereka maksud. Jadi menggunakan akad bertumpuk. Maksudnya DSN MUI dan juga fatwa-fatwa ulama modern lain, kontemporer, itu meletakkan ini kalau mau tabungan emas atau emas digital pakai akad-akad ini. Dikumpulkan akadnya dijadikan satu. Dirangkai istilahnya. Di sini ada 4 akad terjadi pada masalah emas digital atau tabungan emas. Pertama di situ ada akad jual beli. Setelah itu ada akad wakalah alias platform atau banknya tadi menjadi perwakilan dari nasabah untuk membeli emas. Oke? Wakalah. Setelah dia beli emasnya, dia ada akad berikutnya wadiah, dititip. Nitip, wadiah. Nitip ke siapa? Ke banknya tadi atau platformnya tadi.
Setelah itu ada akad ijarah yang keempat. Jadi ada akad jual beli pertama, akad wakalah perwakilan, akad ketiga akad wadiah. Wadiah yad domanah Titip. alias titip dengan jaminan. Beda, ada yang titip yadul amanah. Kalau titip yadul amanah nanti tidak ada garansi, beda. Kalau yang ada garansi ini wadiah yad domanah. Titip tapi ada garansi. Yang keempat adalah ijarah, sewa. Yang keempat ijarah, sewa. Sewa apa? Sewa berangkas, tempat nyimpan emasnya. Nah, ada 4 digabung ya di satu ya. Nah, nanti akan melihat orang-orang biasanya akan melihat, oh berarti aman wis, pokoknya emas digital aman. Kenyataannya teman-teman, yang jadi problem paling utama sebelum kita masuk ke ranah perbedaan pendapat para ulama, ya, semua ulama sepakat tentang jual beli emas digital yang emasnya nggak ada, itu nggak boleh. Nggak ada fisiknya, Zat? Ini kenyataan. Oh, berarti teman-teman yang beli itu tidak ada fisiknya dong, Zat? Nggak semuanya, tapi banyak prakteknya. Ini salah satu ustadz yang saya percaya, beliau memang terjun di bidang ini. Okay. Beliau memang praktisi dari muamalah emas. Investasi emas, ya. Nah, dia ngelihat prakteknya ketika ditagih-tagih enggak bisa, mereka enggak mau mencetak emasnya. Waduh. Selalu mereka menghindar dan selalu mengalihkan ke uang. Waduh. Dikejar, ayo saya mau cetak di mana? Ayo saya datangi lokasinya, di mana alamatnya, di Jakarta. Saya datang, saya mau lihat emasnya. Lihat tok. Mau lihat, saya mau pegang emas saya, mau pegang. Itu nggak bisa, Zat? Nggak bisa. Silahkan teman-teman buktikan sendiri. Terus gimana, Zat? Lah kan masalah kan? Yang dikhawatirkan adalah yang terjadi di praktek sebelum kita masuk ke perselisihan yang tadi kita singgung. Empat akadnya ini terkritik semua. Jadi saya mau bahas di papan tulis insya Allah ya, konten papan tulis. Nah, tapi sebelum kita bahas kritik kepada 4 akad ini masing-masingnya, karena masing-masing ini terkritik, kecuali yang wakalah. Wakalah aman, oke. Kritiknya wakalah cuma masalah ini, apakah benar itu ada jual beli emas? Atau jangan-jangan cuma angka? Cuman Karena sistem ya? Iya, cuman angka doang dipajang. Kita ya ono emas, kelihatannya kayak ada emas, padahal enggak ada emasnya. Saya juga baru tahu ini kalau enggak ada emas. Bagus. Ngerti ya? Nanti viral pasti, Zat. Oh, iya. Jadi enggak ada itu masalahnya. Si emasnya ini enggak ada. Terus gimana Zat ini, Zat? Memang ada yang mengatakan itu sudah ada pihak negara yang mengawasi. Oke lah, kalau memang benar-benar ada. Kalau memang benar-benar ada, tidak termasuk yang dilarang. Karena yang dilarang itu bai'ul ma'dum, menjual sesuatu yang tidak ada. La tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu. Karena cuma spekulasi harga, spekulasi angka. Koyo-koyo ada emas, padahal nggak ada emasnya. Berarti kita nggak boleh tadi. Nggak boleh. Yang seperti itu sudah jelas itu ya. Kalau memang kita kejar dari pihak platformnya tadi atau banknya tadi, saya mau lihat emasnya mana. Kalau nggak ada, kalau misalnya ditunjukkan. Angka. Dan itu bahaya loh, merusak kestabilan pasar. Oh iya, benar. Sedangkan emas ini adalah satu-satunya aset yang paling stabil dibanding apapun. Stabil, emas itu bukan yang memang dia menguntungkan secara perhitungan secara tiap tahun itu memang dia akan selalu naik. Tapi dia sebenarnya adalah stabil. Dan yang berbahayanya lagi, ketika nanti terjadi perang nuklir, perang apa? Gimana cara kamu narik emas? Loh, dia nggak mau. Iya benar ya. Kalau misalnya banknya bangkrut, yang terjadi apa? Jadi hutang. Karena barangnya nggak ada, makanya sama Rasul sudah ditekankan untuk serah terima yadan biyadin, tangan dengan tangan. Nah itu. Misal ini, kalau kita transaksi sama orangnya dikasih ini loh Bu, ininya emasnya gitu, terus ditarik lagi sama orangnya. Kan ada fisiknya. Loh, kalau ditarik lagi pindah ke akad tadi yang wadiah, nitip. Nah, kita bahas sekarang ya. Masing-masing dari kritik untuk akad-akad ini. Pertama, tentang masalah serah terima tadi. Sebagian ulama bahkan mayoritas ulama kontemporer mengatakan boleh qabd hukmi. Qabd hukmi itu adalah serah terima bukan secara fisik tapi pencatatan. Pokok langsung masuk ke rekening, tek dicatat sebagai emasmu sekian gram, cek boleh. Karena sudah ada pencatatan dan Anda punya kemampuan untuk menguasai tadi. Boleh kamu lakukan terserah kamu kan. Setelah itu ada penguasaan. Itu menurut yang berpegangan adanya qabd hukmi. Tapi terkritik dari banyak hal. Nah, salah satu kritiknya itu tadi yang saya singgung. Bahwa pencatatan sudah ada di zaman Rasul. Iya, tadi itu ya. Zaman Rasul sudah bisa dicatat. Tapi apa dipakai? Enggak. Bahkan ada atharnya Abu Bakar yang mengkritik masalah ini. Masalah pencatatan.
Sampai disebut oleh Abu Bakar, saya cuman belum bisa menukil secara rinci di sini ya, karena waktunya terbatas. Intinya Ustaz? Ya, intinya qabd hukmi itu diperselisihkan. Qabd hukmi itu serah terima secara pencatatan. Catatan aja. Catatan maksudnya ya entah nanti bentuknya saldo, entah bentuk kartu debit, untuk apa, macam-macam. Ya udah ini Untuk masku cek, segini. pokoknya misalnya. Oke. Oke. Yang tidak boleh pencatatannya terlambat, nah ini nggak boleh. Harus langsung ya, faur segera. Dan punya kemampuan bagi yang membolehkan qabd hukmi, dan ini banyak ulama kontemporer membolehkan, lembaga fatwa kontemporer membolehkan. Bagi yang berpendapat itu harus segera dan harus punya kuasa. Pihak nasabah punya kuasa untuk menggunakan emas tadi. Oke, catatan satu ya, itu kritik. Kritik yang berikutnya, ketika wadiah atau wadiah, titipan tadi, kan dititip sama kita. Titip ya. Nah, titip ini bukan benar-benar titip, Dik. Terus? Karena ada jaminan. Ada jaminan kalau kenapa-napa harus diganti sama pihak yang dititipi. Oke. Alias yang dilihat pada akad yang sesungguhnya. Makanya riwayat Zubair bin Awam kalau nggak salah atharnya itu menyinggung ini bukan titip, ini menjadi hutang. Makanya kaidah para ulama, kaidah fikih, setiap titipan wadiah yang dijamin ada yad dhamanah, maka sama dengan qarad, hutang piutang. Jadi istilahnya kayak nitip sepeda, Dik, nitip sepeda. Tapi kalau sepedaku kenapa-napa kamu harus ganti ya. Hah? Jadi ini sebenarnya titip atau ngutang. Paham ya? Iya. Nah, makanya kata-kata label titip, hakikat sesungguhnya bukan titip, hakikat sesungguhnya adalah hutang. Dan kalau sudah dikategorikan hutang di kaidah fikih tadi, kullu qardin jarra fihi manfa'ah fa huwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat maka dia menjadi riba. Dari mana manfaatnya? Orang yang dititipi tadi ngambil jasa. Oh, ngambil jasa itu riba, Dad? Karena jasa dalam hutang. Oh, iya. Bukan jasa. Nah, karena ada tadi sebagai hutang, itu yang jadi masalah. Ini kritik yang pada masalah akad wadiah. Terakhir, udah mau adzan ya. Insyaallah Baik. ya. Ini agak cepat-cepat teman-teman ini. Waktunya agak cukup ini. Ijarah. Iya. Tadi ijarah ada sewa masalah Tempat. nyewa berangkasnya. Berangkasnya. Itu kalau beneran ada berangkasnya ya. Kadangnya angkanya doang ada, berangkasnya nggak ada, emasnya nggak ada. Mainan uang doang, mereka ambil untung dari banyak sisi ya. Permainan di harga emas yang fluktuatif. Cuman bentar doang, 1 hari udah berubah jauh loh emas, bisa. Makanya berbahaya sekali. Rasul makanya menekankan untuk menjaga stabilitas pasar harus serah terima. Lihat Islam sangat menjaga sekali, luar biasa ya. Untuk menjaga ekonomi global ini, makro ini bahasnya, bukan ekonomi mikro. Nah, ijarah, masalah menyimpan biaya administrasi simpan di berangkas. Apa yang dilakukan oleh platform-platform ini tadi atau bank-bank ini tadi? Diambil dari persentase harga emas. Bukan dari beneran sewa. Contoh ini, Dik, kamu punya berangkas. Iya. Aku nitip ya, emasnya 1 kilogram. Oke, 1 1 kilogram kilo. diukur. Ukurannya berapa? Luasnya berapa? Sewanya sesuai ukuran. Betul. Oke. Masalah harganya emas nanti naik sama turun tetap yang dihitung bukan harga emasnya, Iya, tapi nyewanya berapa tadi kan? ukurannya Tetap berapa kali berarti kan. berapa senti kali berapa senti katakan. Ini nggak berubah tapi kan. Ya. Sedangkan yang kenyataan di lapangan bukan dilihat dari berat emasnya, Waduh, Dad. bukan dari ukuran emasnya, tapi yang dilihat apa? Harga emas. Harga emas naik semakin tinggi biaya sewanya. Waduh. Berarti ini kan apa bedanya dengan bunga? Iya, Dad. Itu kritik-kritik yang disampaikan. Kalau seperti itu kan bermasalah. Makanya teman-teman saya sampaikan, jangan main di ranah abu-abu. Ranah abu-abu itu kalau enggak apa ya? Yus antara Surga dan neraka, Dad. bahaya. Mending antara surga dan surga gitu aja. Enggak usah ambil yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Sudah enggak usah main-main sudah dalam masalah harta. Kalau sudah tahu itu syubhat, Ustaz, saya orang awam, tidak ngerti benar-benar permasalahannya. Anggap itu syubhat bagi kamu sudah. Kalau orang yang sudah berilmu tahu, itu tidak boleh, sudah berhenti. Jangan dilanjutkan, karena memang berbahaya. Apalagi di masa-masa orang lagi panik buying, pengen beli emas semuanya, pengen nyimpen emas semua. Apa tidak ada yang memanfaatkan kesempatan? Ya, pasti, Dad. Soalnya kan, ayo aku mau beli emas. Kan sangat mudah sekali nih, Dad. Yang ngeri, ketika nanti terjadi perang, tadi saya singgung. Iya. Apa yang bisa berlaku? Ketika perang itu yang berlaku benar-benar semua barang-barang ribawi yang kita sebut 6 tadi. Makanan pokok, termasuk di situ ada garam, termasuk ada
alat tukar, emas dan perak. Emas perak. Uang tidak berlaku, teman-teman. Ana dulu pernah perang di Yaman, hancur semua harga uang kertas ini. Antum beli sama apa terus? Tidak tahu, harga naik semua berkali-kali lipat. Yang paling Taruh dibutuhkan ketika perang adalah makanan. Oh, iya betul. Setelah itu gimana cara yang paling bertahan daripada makanan? Emas dan perak. Pas perang, gimana kamu mau narik lawang monyet? Jangankan perang, hidup normal saja sekarang, kamu minta cetak fisiknya, sulitnya minta ampun, tidak bisa. Ini persaksian dari seorang ustadz yang terjun di bidang ini lama. Dan beliau terjun bersama syekh-syekh yang ahli fatwa di Qatar. Ini ustadz ini ya. Bidangnya memang bidang di muamalah kontemporer, ustadz ini. Dia kejar itu sampai, ayo di mana alamatnya di Jakarta? Saya mau lihat emas saya. Sampai sekarang enggak mau. Selalu dialihkan kepada uang. Waduh. Berarti ini riba yang terselubung. Pertanyaannya, mana emasnya? Apa jangan-jangan enggak ada emasnya, cuma angka doang. Cuman uang yang diposisikan dengan harga emas. Iya. Ditambah ada bentuk riba berupa bunga tadi dan lain-lain. Masalahnya masuk banyak. riba terselubung nih, Bahkan bukan terselubung, terang-terangan. Iya, berarti oke, saya juga baru tahu ini, Zat. Kalau yang tadi ya, yang benar-benar nggak ada emasnya ya. Beda kalau yang emas digital beneran ada emasnya. Yang ini masih ranah khilaf tentang masalah qabd hukmi dan seterusnya, itu masih ranah khilaf. Tapi kalau nggak ada beneran, emasnya nggak ada, ini sudah bukan khilaf. Ini sudah jelas perkara yang haram. Akadnya berarti nggak bisa dilanjutkan itu, Zat. Nggak boleh, nggak boleh ya. Nah, alhamdulillah. Semoga yang singkat ini. Iya. Tapi sebenarnya saya pengen banyak tanya, tapi karena waktu ya. Udah mau adzan Insya Allah nanti akan dibahas di daerah mana, Zat? Nanti kajian rutin cek di YouTube-nya Aun Nasiden punya saya ya, insya Allah kajian tentang emas ini. Transaksi emas kontemporer, insya Allah. Judulnya kira-kira itu ya. Masya Allah. Jazakallah khair, Zat, ya. Atas semuanya yang tadi mulai dari Epstein file, terus Board of Peace dan juga emas ini sangat membingungkan umat sebenarnya. Dan semoga aja umat di rumah bisa tercerahkan. Bisa jadi saya juga salah dalam penyampaian saya. Jadi kalau ada kesalahan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Saya bukan orang yang anti kritik atau dituduhkan netizen. Ini orang selalu merasa paling benar gitu katanya. Di mana saya bilang merasa paling benar? Kalau ada salah tulis di komentar. Supaya kita tidak menyebarkan ilmu yang salah. Oke. Iya kan ya? Tapi yang penting antum jujur kan, Dad? Iya, diskusi secara ilmiah enggak masalah. Tetapi framing penggiringan opini ya ini kita enggak mau. Antum ini jujur tapi kan, Dad? Iya. Antum nggak bohong kan? Iya. Oke. Teman, Ustaz nggak bohong, teman-teman. Baik, terima kasih, Zat. Jazakallah khair. Semoga teman-teman juga mendapatkan hikmahnya, Zat. Iya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.